Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Pada Kamis pagi hari ini tanggal 25 April 2024. Waktu begitu cepat. Hari demi hari yang saya bacakan hari dan tanggal terus bertambah. Dan sejak awal kita masuki 1 April, saatnya sudah tanggal 25 April, berarti minggu depan 1 Mei, ya, bukan April lagi. Selamat tinggal bulan April. Dan apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab itu kita lakukan, dan supaya nanti nyambung dengan kitab kehidupan. Alkitab ini nyambung dengan kitab kehidupan. Karena dasarnya kitab kehidupan itu dasarnya dari firman Tuhan. Ya, oleh karena itu mari, karena kitab kehidupan kan tertulis dalam kitab yang saya bacakan kemarin tadi malam, Wahyu 20:12. Bahwa setiap kita ada kitab-kitab, ada kitab kehidupan. Oleh itu kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana firman Tuhan nanti kita baca di dalam Bilangan pasal 16 ayat 20 sampai 35. Hukuman atas Bani Korah karena hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi kita mau setia cinta Tuhan Yesus. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Jangan berdosa, jangan nyakiti Tuhan, jangan mendukakan roh Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di dalam Mazmur 115 ayat yang pertama dan yang kedua, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Maka firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-Hitam-Mu. Amin, haleluya. Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena cinta Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, Punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Padamu-lah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya.
Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Terima kasih Bapa, sucikanlah mulutku dan hatiku dan pikiranku, ya Bapakku Yahweh, Yesus Hamasia, Yesusku yang kucintai. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar pagi ini kami menghauskan firman-Mu. Biar semua kami anak-anak-Mu Bapa yang hadir mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dalam nama Yesus, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur oleh. Amin, amin, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mari kita hormat dan takut. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, hidup menurut Taurat Tuhan. Tidak bercela kalau punya standar. Manusia banyak bercela, hidupnya bengkok ke kanan ke kiri karena tidak punya standar kehidupan. Standar kehidupan itulah firman Tuhan. Ya, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kalau tidak pegang firman Tuhan mati, saudara. Ya, lihat ini, Amsal 19:16. Amsal 19 ayat 16 dikatakan, siapa berpegang para perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Loh, saudara memilih hidup atau mati? Saya memilih kehidupan. Saya sudah bicara kepada Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan menantikan kematian, menantikan kedatangan Bapakku Yesus yang sangat kucintai. Oh, aku akan kita sambut, saudara. Sambut. Seperti kemarin yang saya bacakan firman Allah pada waktu kita baca di Lukas, Yesus masuk ke Yerusalem. Semua mengeluh-elukan Yesus, berkata raja di atas segala raja. Kita angkat Yesus, kita agungkan Yesus, karena tidak pribadi yang paling mulia hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Oleh karena itu dari saat ini kita mau taat. Seperti yang saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Bukti nyata Yesus hidup. Kalau Yesus hidup, nggak bisa, nggak kuat saudara-saudara. Nggak kuat saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Bukti saya tidak pernah sakit tuh. Dipelihara. Buktikan Yesus tabibku yang ajaib. Yesus penolongku, juru selamatku. Yesus ada di dalam kehidupanku. Hidupku ada di dalam Yesus. Dan Yesus sebagai Tuhanku yang sangat kucintai. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapakku yang sangat kucintai. Aku anakmu, Yakub Rahmat, anak Yesus, hamba Yesus, anak Yesus, milik dari Tuhan Yesus Kristus. Aku Yakub Rahmat bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, adalah milik dari Bapakku, namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapakku Yahweh, Yesus Hamasia, Tuhan Juru Selamatku. Aku mau setia taat kepada firman Tuhan. Terus sampai Yesus datang Bapa, aku sampaikan firman Tuhan. Ayub 22 ayat 22 dikatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Mari kita simpan firman Tuhan dalam hati kita dan kita melakukannya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Lanjutan kemarin. Waktu kemarin waktu kita baca, Bani Korah ajak teman-temannya untuk berontak terhadap Musa. Ya. Terus saudara baca kemarin ada kemuliaan Tuhan. Kita lanjutkan. Dari ayat 30, ayat 20 sampai 30. Apa yang terjadi kelanjutan? So, perlu kita baca supaya kita mengerti, supaya kita jangan bertindak ngawur. Jangan menjadi pemberontak, tapi jadilah penurut-penurut Tuhan. Amin. Saya mau baca sekarang ayat 20 ya.
Lalu berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Wow, takut saudara. Kalau Tuhan sudah marah, selesai saudara. Ini firman Allah loh ini, bukan saya. Ku hancurkan mereka dalam sekejap mata, langsung tiap detik selesai saudara. Tapi sujudlah mereka berdua dan berkata, sujud mereka berdua berarti Musa dan Harun, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkebunan ini? Wah, Musa dan Harun masih bela saudara. Padahal mereka sudah jahat loh, itulah memang benar saudara. Musa termenyat orang lemah lembut ya di antara semua. Selalu dia bela. Ya, diperhatikan ini. Maka berfirman Tuhan kepada Musa, katakan kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada suatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Mati lenyap dianggap Bani Korah semua itu orang fasik yang berani sama hamba Tuhan Musa, ngomel sama Tuhan ya. Hati-hati saudara, dia kata firman tadi, sekejap dihancurkan sama Tuhan. Takut kita sama Tuhan saudara. Berapa kali saya menasihatin Bapak Ibu, ayo kita takut sama Tuhan, karena yang punya nyawa kita Tuhan, tidak boleh macam-macam, apalah kita. Karena COVID kemarin sudah banyak yang meninggal. Ya, lebih bagus takut sama Tuhan, cinta Tuhan. Ada keselamatan datang dari Tuhan. Ya, maka pergilah mereka dari sekeliling sampai ke kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak yang kecil. Datang keluarga, ada istri anak datang semua saudara. Apa yang terjadi berikutnya? Sudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan bukanlah dari hatiku. Nah, ini Musa rendah hati saudara. Ini bukti aku diutus Tuhan, bukan kehendakku sendiri. Kan tadi ngomong Bani Korah itu berontak aja teman-temannya. Bukan kamu tok katanya. Ya, kami juga dipilih sama Tuhan. Mereka sombong, tidak mau turut saudara. Ya, tidak mau rendah hati. Tidak boleh saudara. Kita belajar rendah hati. Seperti saya sebagai hamba Tuhan sudah tetapkan Tuhan. Ya, bukan saudara yang menetapkan saya hamba Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya. Dan saya beritakan firman atas perintah Tuhan. Mereka belajar kita taat. Jangan sampai kita berontak. Jangan kita melawan. Kita takut sama Tuhan. Lebih bagus kita takut sama Tuhan. Kita selamat dan akan diberkati sama Tuhan. Terus ayat 29. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan Tuhan menganggarkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun kedua orang mati, maka kamu tahu bahwa orang ini telah menista Tuhan. Oh, Musa sudah ngomong nanti bumi akan terbuka, saudara. Dia dan ayat 30, tapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, tanah mengangkat berarti bumi terbelah saudara, nanti masuk mereka. Ini nubuatan saudara ya, nanti akan terjadi. Perhatikan berikutnya ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Oh, dahsyat loh saudara. Omongnya hamba Tuhan itu, kalau sudah diurapi sama Tuhan, hati-hati saudara. Mewakili Tuhan, saya juga mewakili Tuhan dalam nama Yesus. Tapi saya tidak boleh sombong, tidak boleh saudara. Tuhan kan tahu. Tapi saya rendah hati takut sama Tuhan. Mari sama-sama kita takut sama Tuhan. Ini baru saja diomongin, langsung terbelah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan isi rumahnya, dengan semua orang ada pada Korah, dengan segenap harta milik mereka. Demikian mereka dengan semua orang ada pada mereka turun hidup ke dalam dunia yang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa di tengah jalan. Coba terjadi saudara, bumi terbelah. Seringkali peristiwa terjadikan di daerah mana, negara mana itu. Bumi terbelah saudara. Kebun terbelah, orang masuk dalamnya, selesai kuburan terbuka saudara. Takut kita kepada Tuhan. Ayat 34. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar tidak teriak mereka, sebab kata mereka, jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Oh haleluya, demikian firman Tuhan sampai 35. Besok malam kita lanjutkan dari ayat 36 sampai 50. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi ini membuat kita takut, kita mau taat kepada Tuhan.
Tidak boleh sombong, saudara. Tadi firman Tuhan katakan, siapa yang berani melawan firman, kalau taat kepada perintah selamat. Tapi kalau berani kepada firman Tuhan, dalam Mazmur 19, sama saya mau baca tadi, ayat 16. Siapa berpegang pada perintah melihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Ini mati, menghina firman, saudara. Maka melalui firman Tuhan kita takut sama Tuhan. Kita belajar mau taat. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi Tuhan berikan kita hidup, mari hiduplah buat Tuhan. Amsal Sulaiman 13 ayat 13, saudara. Gampang ingatnya. 13 ayat 13. Apa itu ayatnya? Amsal 13 ayat 13. Angka 13. Ngerti, saudara kan? Ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Siapa yang meremehkan firman akan terima akibatnya, saudara. Seperti tadi, Bani Korah ditelan bumi karena dia berani melawan sama Tuhan. Mati, masuk semua ke dalam, ya sudah selesai, saudara. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini membawa kita makin hari takutlah kepada Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus. Dan kita mau taat. Ya, belajar kita mau taat. Jadilah Tuhan yang sederhana saja. Aku mau taat kepada perintah Tuhan. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ku simpan, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Takutlah seperti Bani Korah ditelan di bumi, mati semuanya. Karena hidupnya memberontak, tidak taat kepada firman Tuhan. Mari kita pagi ini komit dengan Tuhan. Tuhan, jadikan aku hamba-Mu, jadikan aku anak-Mu, setia kepada firman-Mu. Amin, haleluya. Supaya jangan, aku berdosa kepadamu Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas hari Kamis. Merupakan Kamis yang terakhir di bulan April, karena Kamis depan sudah memasuki 1 Mei 2024. Komitmen kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang suka berontak. Jangan pernah menjadi jemaat yang suka bersungut-sungut. Jadi anak Tuhan yang selalu berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur, berharap kepada Tuhan, dan taat lakukan firman Tuhan. Hidupmu, hidupku diberkati. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kita semua sampai nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.
Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.